Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Deswita Putri Maharani. Kali ini aku bakal sharing sama teman-teman nih tentang sedikit materi yang bakal aku jelasin. Baik, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang psikologi forensik. Apa sih itu psikologi forensik gitu? Mungkin ditinggal kawan-kawan gak asing lagi nih mendengar kata-kata psikologi forensik. Apa ya psikologi forensik itu? Psikologi forensik itu merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan gunanya menyediakan data atau pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus. Psikologi forensik ini juga bisa bekerjasama dengan pengacara, ahli, jaksa, dan hakim. Faktanya, psikologi forensik ini bertindak sebagai ahli ketika menawarkan kesaksian profesional mereka dalam persidangan tertentu, memberikan data dan pengetahuan yang menarik untuk bekerjasama dengan hakim dan memastikan bahwa keadaan kasus dapat diklarifikasi setidaknya dalam hal yang menjadi perhatian. Nah, dari salah satu fungsi yang paling umum yang mengacu pada studi yang dilakukan oleh psikologi forensik tentang kemampuan mental dan kondisi psikologis dari salah satu pihak yang terlibat, seperti tergugat, pengadu, dan saksi gitu. Contohnya gini, kita ambil dari terdakwa gitu. Saat dia melakukan tindakan kriminal gitu, apakah dia dalam posisi sadar atau bahkan dia memiliki gangguan mental gitu. Jadi saat dia melakukan sebuah tindakan kriminal, dia tidak merasa bersalah gitu. Dan perlu ditekankan lagi kalau psikologi forensik ini hanya membantu hakim untuk menentukan faktor psikologis tertentu dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Ini dapat menjelaskan bahwa perilaku seseorang agar lebih dapat dipahami bahwa dia adalah korban atau penyerang dalam keadaan tertentu gitu. Informasi ini dapat diberikan kepada pengadilan agar pengadilan dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta gitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Dari beberapa orang yang bakal terlibat seperti hakim, pengacara, jaksa, dan juri perlu mengetahui efek langsung dari keadaan psikologis beberapa dari mereka yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana sih mereka bertanggung jawab atas tindakan yang mereka buat gitu. Maksudnya di sini harus klarifikasi bahwa tidak masuk akal bagi seorang psikologi forensik untuk mengoceh tentang keadaan mental salah satu pihak yang mencoba di luar tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu pihak-pihak yang terlibat selama fakta-fakta yang sedang dinilai dengan perluasan perlakuan yang harus diberikan kepada salah satu pihak. Namun seringkali psikologi forensik ini menjadi subjek kontroversi gitu, sebab sebagai tenaga profesional di bidang peradilan, mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Contohnya seperti ini, seorang psikologi forensik mungkin menunjukkan kelayakannya untuk membebaskan terdakwa dari rasa bersalah dengan menyatakan bahwa pada saat kejadian dia tidak menyadari tindakannya gitu. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk membebaskan seseorang, bahkan jika mungkin dia tidak menjadi pencipta dari suatu masalah itu gitu. Tetapi tidak semua dengan alasan itu mampu membebaskan terdakwa hanya karena jika dia memiliki bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat. Kali ini aku akan memberi satu contoh kasus nih, tentang dimana kasus ini mungkin gak asing lagi di telinga teman-teman. Kasusnya tentang kopi cyanida gitu, dimana Mirnani meninggal usai minum kopi di Cafe Oliver Mall Grand Indonesia. Kejadiannya tepat di 6 Januari 2016 gitu. Dimana di sini psikologi forensik mengambil peran gitu dalam melakukan penyidikan yang terjadi dalam kasus ini. Peran psikologi forensik dalam kasus yang tadi saya jelaskan dimulai dari proses penyidikannya, persidangannya, putusannya hingga pemenjaraannya gitu. Dalam tugasnya juga psikologi forensik ini bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan. Peran psikologi forensik pada polisi itu membantu dalam penyelidikan kepada saksi, korban, dan juga pelaku. Pada kejaksaan, psikologi forensik berperan dalam membantu jaksa dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana memahami kondisi psikologi pelaku maupun korban, serta memberikan pelatihan mengenai gaya bertanya untuk saksi dalam persidangan. Dan peran psikologi forensik dalam pengadilan cukup terbatas karena hanya bisa menjadi saksi ahli di persidangan, dan hal ini dapat dilakukan apabila psikologi forensik diundang oleh ahli hukum gitu. Jadi psikologi forensik itu nggak asal-asal main menjadi saksi ahli saja tanpa diundang oleh tenaga hukum gitu. Apa
apabila psikologi forensik itu datang tanpa undangan, maka psikologi forensik itu tetap berada di luar sistem hukum gitu. Orang psikologi forensiknya nggak dapat gitu, karena dia nggak diundang oleh ahli hukum untuk bersaksi akan suatu masalah tersebut. Lalu yang terakhir, peran psikologi forensik di lembaga permasyarakatan itu yaitu melakukan asesmen dan intervensi psikologis dengan memberikan terapi dan untuk narapidana. Untuk materi di sini sama saja dengan materi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf apabila dalam penyampaian saya belum sempurna, masih banyak terbata-bata dan masih sedikit grogi gitu. Mungkin ini lampiran referensi yang saya dapatkan. Untuk itu, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan saya menyampaikan sedikit materi pada hari ini. Dadah.